Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Abang harap kalian baik-baik aja di rumah ya. Nah, sebelum kita mempersiapkan ibadah kita, ada baiknya kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ibadah, kita membawakan nyanyian Hari Ini Harinya Tuhan. Ada dua versi ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tepuk tangan semua ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bahasa Inggrisnya ya. Di sini bahasa Inggrisnya. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut lagu yang berikutnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami bisa merasakan sukacita di hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu kami. Ya Tuhan, kami ingin beribadah kepadamu. Lindungilah kami agar kami dapat menikmati ibadah kami ini. Terpujilah nama Tuhan kini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita lanjut kembali nyanyi kita. Hari ini kurasa bahagia. Tepuk tangan semua ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Pegang teman-temannya ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan yang akan dibawa oleh Kak Gita, ada baiknya kita bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, bertemu lagi di sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya apa yang kami dengar, kami boleh menyimpan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Tapi hari ini kita akan membacakan dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Sedangkan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, adik-adik boleh membacakannya di rumah masing-masing. Dari Makedonia ke Troas. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela, karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan ngantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah Paulus di Troas. Suatu ketika, Bapak Paulus berjalan bersama dengan teman-temannya menuju ke suatu kota yang bernama kota Troas. Adik-adik, Bapak Paulus sangat senang berada di kota Troas, sehingga Bapak Paulus tinggal di kota Troas selama 7 hari lamanya. Adik-adik, di kota Troas, Bapak Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sana. Karena orang-orang yang ada di sana mereka pun senang dengan apa yang Bapak Paulus lakukan kepada mereka dengan bercakap-cakap atau menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di sana. Wah, adik-adik, dengan percakapan mereka tidak terasa sudah larut malam. Orang-orang yang ada di sana mereka semua sudah sangat ngantuk dan mereka tertidur. Tetapi adik-adik, ada seorang yang bernama Eutikus.
tiba-tiba ia ngantuk dan tertidur. Kemudian dia jatuh dari jendela lantai 3 turun ke bawah. Wah, adik-adik, kalau kita tahu bahwa seseorang yang jatuh dari tempat yang ketinggian ke bawah, apa yang ia rasakan. Tetapi adik-adik, Bapak Paulus mendengar hal itu, ia sangat bersedih. Kemudian ia datang mendekat Etikus. Kemudian dia berbicara kepada orang banyak itu, bahwa ia masih hidup. Nah, adik-adik, kemudian Etikus bangun dan dia diantarkan oleh banyak orang itu pergi ke rumahnya. Sampai di rumahnya, keluarga Etikus sangat bersuka cita dengan peristiwa ini. Wah, adik-adik, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua. Tuhan Yesus memakai Bapak Paulus untuk menceritakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di Troas. Dan juga Tuhan Yesus memakai Bapak Paulus sebagai alatnya untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana, termasuk menyelamatkan Bapak Etikus. Nah, adik-adik, kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita harus berani bersaksi, memuji Tuhan, dan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Oke, baik adik-adik, firman Tuhan kita hari ini cukup sampai di sini. Kak Gita punya ayat hafalan buat adik-adik semua. Nah, adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalannya nanti dihafal, kemudian dikasih gerakan. Jangan lupa papa sama mamanya untuk videoin, terus kirim ke grup sekolah minggu. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini terambil di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kak Gita baca buat kita semua ya, adik-adik boleh mendengarkan dan memperhatikannya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, adik-adik jangan lupa ayat hafalannya ya. Kakak-kakak guru sekolah minggu tunggu ya hasilnya. Oke, baik adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa, dan nanti di akhir doa Kak Gita kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami supaya kami sebagai anak-anak Tuhan boleh berani untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, dalam masa studi mereka, dalam kesehatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, walaupun dengan kondisi situasi yang terjadi pada saat ini, kami percaya bahwa semua adik-adik, semua keluarga ada dalam lindungan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa adik-adik juga semakin hari boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga terus berdoa untuk negeri kami yang saat ini dilanda dengan virus. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus boleh menjauhkan semua virus yang melanda negeri kami Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Kami berdoa Bapak supaya Tuhan pakai gereja kami supaya semakin hari boleh menjadi berkat dimanapun ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan pengucapan syukur kami. Kami akan menutup doa kami dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Berdoa demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, baik adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu. Nanti kita bertemu kembali di minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.